Sering-seringlah berkomunikasi dan menanyakan bagaimana tentang perkembangan pembelajarannya hari ini di sekolah. Memasukkan anak gangguan pendengaran ke sekolah reguler bisa menjadi langkah yang positif untuk perkembangan sosial, akademis, maupun bahasanya. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan sebelum kita memasukkan anak ke sekolah reguler. Yang pertama adalah sebelum memasukkan ke sekolah anak, kita harus melihat dulu kondisi anak kita, baik dari sisi akademisnya, baik dari sisi bahasanya, maupun dari sisi sosialisasinya. Nah, yang kedua, pilih sekolah yang ramah untuk anak berkebutuhan khusus. Artinya, di mana sekolah itu mempunyai kurikulum yang fleksibel, sesuai dengan kemampuan dan kondisi anak kita. Yang ketiga, pada saat kita memasukkan anak ke sekolah reguler, pastikan kita berkomunikasi dengan pihak sekolah. Artinya, kita mengkomunikasikan bagaimana perkembangan dan juga kemampuan dari anak kita, baik secara bahasanya, baik secara segi sosialisasinya. Berikan pemahaman kepada sekolah bagaimana kondisi anak kita yang sebenarnya. Nah, setelah masuk ke sekolah, setelah anak sudah masuk ke sekolah, maka ada beberapa hal juga yang bisa kita lakukan. Yang pertama, sering-seringlah berkomunikasi dengan guru. Sering-seringlah berkomunikasi dan menanyakan bagaimana tentang perkembangan pembelajarannya hari ini di sekolah. Apa yang bisa, apa yang belum bisa, apa yang perlu dikembangkan, dan apa yang perlu untuk ditingkatkan lagi. Yang kedua, jika memang diperlukan, maka orang tua bisa menyediakan shadow teacher atau guru bantu untuk membantu anak dalam pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, dorong kemampuan, bantu anak untuk meningkatkan kemampuan sosialisasinya. Contoh adalah dengan mendorong anak untuk kegiatan dalam bermainnya, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Sehingga anak akan mampu untuk bersosialisasi dengan baik dengan temannya. Begitu juga latihlah sosialisasinya di rumah dengan cara mengajarkan bergiliran, mengajarkan kata tolong setiap kali dia ingin meminta bantuan, dan juga mengajarkan cara bagaimana menyapa, dan lain sebagainya. Yang terakhir, yang ketujuh adalah konsistensi di rumah. Ajarkan juga konsistensi di rumah yang selaras dengan waktu di sekolah. Contoh misalnya waktu tidur, waktu belajar, waktu bermain, karena pada saat di sekolah tentu tidak akan sama lingkungannya dengan di rumah yang sesuai dengan kemauannya. Ada saatnya dia harus duduk untuk mendengarkan pelajaran, ada waktunya untuk istirahat, dan ada waktunya juga untuk menulis. Itulah tips yang bisa dipakai untuk memasukkan anak dengan gangguan pendengaran ke sekolah reguler. Selamat mencoba!